Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham under value bagus dari sektor otomotif, dividen 9%, capital gain 70%, PER 9 kali, dan PBV 0,8 kali. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di video ini, Mimin mau bahas satu saham otomotif yang mungkin bisa dipertimbangkan. Perusahaan rutin membagi dividen yang besar dengan yield 9%. Selain itu, harga sahamnya naik di atas 70% dalam 1 tahun terakhir. Artinya, saham ini sudah memberikan keuntungan capital gain dan dividen yang besar kepada pemegang sahamnya. Uniknya, meski harga saham sudah naik cukup besar, valuasi PER saham ini masih 9 kali dan PBV 0,8 kali. Karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 1 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. MPMX punya aset 10,25 triliun di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021, asetnya berjumlah 9,86 triliun. Artinya, aset MPMX naik sebanyak 3,96% dalam 1 tahun terakhir. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 10,25 triliun, perusahaan punya aset tetap sebanyak 2,92 triliun. Artinya, 28,49% aset perusahaan ini berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 1,04%. Selain aset tetap, ada juga kas dan setara kas. Dari total aset 10,25 triliun, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 2,19 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 19,02%. Kedua, liabilitas. MPMX punya liabilitas 3,83 triliun sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 3,61 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik sebanyak 6,09% dalam 1 tahun terakhir. Nah, dari total liabilitas 3,83 triliun, perusahaan punya utang usaha sebanyak 1,26 triliun. Artinya, 32,90% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 75%. Selain utang usaha, ada juga pinjaman jangka panjang. Dari total liabilitas 3,83 triliun, perusahaan punya pinjaman jangka panjang sebanyak 0,74 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 5,71%. Ketiga, ekuitas. MPMX punya ekuitas 6,41 triliun sampai triwulan 1 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 6,25 triliun, berarti ekuitas MPMX naik sebanyak 2,56%. Dari total ekuitas 6,41 triliun, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 3,13 triliun. Artinya 48,83% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 4,68%. Keempat, pendapatan. MPMX punya pendapatan 3,11 triliun sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah 3,22 triliun. Berarti pendapatan perusahaan turun sebanyak 3,42% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. MPMX punya biaya pokok penjualan sebanyak 2,79 triliun. Sedangkan di tahun 2021 biayanya berjumlah 2,93 triliun. Berarti biaya pokok MPMX turun sebanyak 4,78% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. MPMX mampu menghasilkan laba sebanyak 0,145 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 0,119 triliun, berarti laba MPMX naik sebanyak 21,85% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. MPMX punya ROE 9,08% dengan NPM 4,67%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 59,84%. Rasio keuangan perusahaan ini bisa dikatakan biasa saja dari sisi ROE dan NPM. Meski begitu, perusahaan ini terlihat cukup baik dari komposisi utangnya. Mereka punya rasio DER di bawah 100%, yang berarti jumlah modalnya lebih besar dari jumlah utangnya. Kedelapan, valuasi.
Saham ini punya PER 9,16 kali dan PBV 0,83 kali. MPMX mempunyai valuasi yang masih di bawah rata-rata dengan PER 9 kali dan PBV 0,8 kali. Meski begitu, perlu diingat bahwa PER menjadi rendah karena laba yang tumbuh sebanyak 21%. Tapi peningkatan laba itu berasal dari penurunan biaya dan bukan kenaikan pendapatan. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Peningkatan aset disebabkan oleh saldo kas yang bertambah. 2. Liabilitas naik karena utang usaha yang bertambah. 3. Pertumbuhan ekuitas berasal dari saldo laba. 4. Laba bisa naik 21% karena penurunan biaya pokok yang lebih besar dibandingkan penurunan pendapatan. 5. Rasio keuangan biasa saja dan tidak ada yang spesial. 6. Valuasi masih cukup menarik dari sisi PER dan PBV-nya. Demikian analisa singkat saham MPMX berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, MPMX merupakan salah satu saham yang dibahas di e-book Analysis Report Triwulan 1 tahun 2022. Apabila kamu ingin mengetahui analisa lebih detail tentang saham ini, beda laporan keuangan dan perkiraan harga beli dan jual yang ideal, mungkin e-book tersebut bisa bermanfaat. Untuk info pembelian, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Thank you.